Ya, kita menyaksikan bagaimana suasana di Vietri Stadium di Kuto, dan ini berbeda sekali ketika menghadapi Vietnam kemarin. Ya. Kita melihat bagaimana Vietnam ketika menghadapi Indonesia, Vietnam menghadapi Filipina, stadion penuh sekali di sana, dan ini tentunya juga akan beberapa hal yang harus disikapi oleh para pemain. Tetap harus bermain semangat, bermain dengan agresivitas tinggi karena ini menghadapi Timor Leste. Timor Leste sekali lagi, apa yang perlu ditakuti dari tim ini, Puan? Yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa tim ini datang dengan kepercayaan diri karena mereka adalah semifinalis di Piala Under 23. Ya. Mereka mendapatkan hasil positif ketika mereka satu grup bersama dengan Filipina, bersama dengan Brunei Darussalam, Kamboja. Mereka berada di puncak klasmen, dan kemudian mereka di partai semifinal, bahkan mereka harus memaksa Vietnam untuk adu penalti. Ya, lagu kebangsaan kedua negara akan dikumandangkan Indonesia dan Timor Leste. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Indonesia. Kính mời toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ quốc ca Indonesia. And now, the national anthem of Timor-Leste. Quốc ca Timor Leste. Indonesia kita lihat berkumandang di Vietri Stadium untuk melaksanakan pertandingan di SEA Games 2021. Kita lihat Indonesia menghadapi Timor Leste, dan ini adalah wasit yang memimpin pertandingan, Ammar Askanani, yang berasal dari Kuwait. Dan akan kita lihat seperti apa tentunya formasi dan juga susunan pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih, Sintayong dan juga Fabio Magrao. Kita akan lihat seperti apa, dan tentunya Muaruf, ini akan menjadi laga yang sangat penting seperti yang Anda katakan bagi kedua tim. Indonesia harus meraih 3 poin dengan catatan juga gol yang banyak, sementara Timor Leste juga mau tidak mau juga harus menang di pertandingan ini. Sebenarnya kalau kita bicara soal kalkulasi, Timor Leste mungkin satu kaki dia, atau mungkin sudah dikatakan dia tersingkir ya secara teori ya, karena dia sudah menelan 2 kekalahan. Tapi kalau kemudian Indonesia, justru beban itu ada di Indonesia. Indonesia butuh kemenangan untuk menjaga asa sampai ke fase selanjutnya. Ya, Bu Maruf.
ini apa yang Anda lihat dari line up dari tim nasional Indonesia? Iya, artinya bahwa sebenarnya Sintayong agak percaya dengan line up atau pemain terakhir yang diturunkan atau pemain pengganti ketika pertandingan menghadapi Vietnam, karena Sarian Abimanyu tampil sebagai starter, kemudian Witan Sulaiman tampil sebagai starter, dan beberapa nama tetap diturunkan. Dewangga tampil lagi sebagai starter setelah di pertandingan kemarin hanya menjadi pemain pengganti, Bung Didan. Ya, dan Maujino menjadi pemain yang harus diwaspadai dari kubu Timor Leste tentunya. Kedua tim kita lihat Filomeno dan juga Farudin Arianto. Dan di sini kita tahu bahwa sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua. Maruf, apa yang harus dilakukan dari Indonesia di pertandingan di babak pertama? Perkiraan Anda? Saya pikir paling penting adalah bagaimana bisa mencetak gol secepat mungkin ya, karena itu akan bisa memunculkan motivasi yang lebih bagus dan bisa membuat mental menjadi lebih baik dan akan bisa membuat pertandingan menjadi lebih enak untuk ditonton. Tetapi Timor Leste ketika mereka lebih tanpa beban, justru itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, karena bagaimanapun secara sempat saya katakan bahwa Timor Leste mungkin sudah tidak akan lolos lagi dan itu bisa menjadi tantangan untuk Indonesia. Ya, dan tentunya pertandingan akan segera dimulai pemirsa. Anda saksikan tentunya bersama dengan kami RCTI, babak pertama akan segera dimulai dan kita akan langsung bersama-sama dengan rekan saya Bung Maruf Rumi dan tentunya ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali kita akan menyaksikan perjuangan pasukan Garuda pada SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2022. Pertandingan cabang sepak bola di grup A. Inilah pertandingan kedua Indonesia dan ketiga buat Timur Leste, Bung Maruf. Gimana Anda melihat pertandingan ini, Bung Maruf? Iya, pertandingan yang seharusnya secara teori bisa dimenangkan oleh Timnas Indonesia karena dalam banyak pertemuan memang Timnas Indonesia terbilang sangat dominan. Tapi yang membedakan Bung Hadi adalah pressure itu ada di kubu Indonesia, tekanan ada di kubu Timnas Indonesia dan itu penting untuk bisa dikelola agar bisa bermain lebih baik. Ya, wasit Ammar Asqanani dari Kuwait beberapa saat lagi akan meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama di grup A cabang sepak bola. Di pertandingan sebelumnya di grup A, Filipina dikejutkan kalah 2-3 dari Myanmar. Dengan demikian pertandingan atau persaingan di grup A akan semakin sengit karena hanya memperebutkan 2 tempat di semifinal. Tentu saja tuan rumah Vietnam sudah menunggu anak-anak atau juga tim-tim lain di grup A ini. Dan ada 4 perubahan di tim Indonesia dan juga ada 6 perubahan di tim Timur Leste, Bung Maruf. Iya, 6 perubahan di Timur Leste saya pikir lebih karena jadwal mereka yang sangat padat. Mereka sudah harus bertanding sebanyak 3 kali adalah pertandingan ketiga. Sementara Indonesia lebih karena faktor evaluasi penampilan di laga pertama. Ditambah lagi kita tahu bagaimana Sintayong adalah tipikal pelatih yang tidak pernah benar-benar nyaman dengan starting lineup dan selalu pasti ada perubahan dalam setiap pertandingannya. Dan Myanmar di 2 pertandingan awal kalah 4-0 dari Filipina dan juga kalah 2-3 dari Myanmar. Di pertandingan ketiga Timur Leste dan juga kedua Indonesia dan wasit Ammar Asqanani dari Kuwait baru saja memulai pertandingan. Indonesia dengan kostum merah berada di sebelah kanan layar kaca Anda, sedangkan Timur Leste dengan putih Prio Fahmi yang namanya sangat santer disebut di pertandingan pertama kembali dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk mengawal bek kanan atau sisi kanan pertahanan Indonesia. Kesalahan yang sangat-sangat berbahaya dilakukan tadi oleh Mark Klok menyebabkan Indonesia harus mendapatkan penalti. Kontrol bola yang tidak bagus ya Bung ya, kontrol bola yang sangat liar dan kemudian Mark Klok berusaha untuk melakukan sliding tapi terlambat tadi. Penalti jelas. Wah, kesalahan yang sangat-sangat fatal dari Mark Klok menyebabkan Timur Leste mendapatkan penalti di menit-menit awal dan mendapatkan kartu kuning di menit kedua ini Mark Klok. Siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan 11 pas ini atau 11 meter? Jaga gawang Hernando Ari yang menggantikan posisi dari Muhammad Adi Satrio yang sebetulnya bermain agak lumayan di pertandingan pertama tapi digantikan oleh Mark Klok. Semoga saja jaga gawang kita ini Hernando Ari Sutaryadi mampu menjaga atau menahan tendangan Musinho. Wasit Ammar dan Musinho. Oh, alhamdulillah berhasil tadi ditepis oleh Hernando
Hernando Ari Sutaryadi menjaga gawang asal Persaka untuk melakukan eksekusi tendangan 11 meter 12 pas tadi. Berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Hernando Ari Sutaryadi. Mudah dibaca tadi dengan bergerak ke arah kiri Lita Guterres. Fabio da Silva pelatih Timur Leste. Bukan, sampai pelanggaran tadi dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Anda melihat hal seperti apa, Bung Maruf, sehingga Ilham Rio Fahmi tetap dipercaya oleh Sintayong untuk mengawasi sisi kanan pertahanan Indonesia? Iya, padahal dia sempat menjadi trending topik di Twitter ya, dan karena dianggap sebagai menjadi salah satu penyebab bagaimana Indonesia tidak terlalu perform. Mungkin lebih karena memberikan kepercayaan, kemudian memberikan motivasi kepada pemain muda, dan tentu ini adalah kesempatan kedua untuk seorang Ilham. Ya, semoga aja Ilham mampu menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih Sintayong dengan mampu bermain baik. Pemain asal klub Persija Jakarta. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Indonesia kali ini oleh Ilham Rio Fahmi. Ya, sebenarnya penampilan dari Ilham bersama dengan Persija Jakarta cukup bagus ya untuk seorang pemain muda, dan tapi ini adalah tensinya berbeda. Ini sudah level timnas dan Ilham terbilang pemain yang sangat minim pengalaman bersama dengan timnas. Bisa dibilang ini adalah debut dia. Iya. Betul. Walaupun di kancah sepak bola amatir ya. Ya, padahal dia pesaingnya adalah Bagas ya. Bagus. Dan Asnawi meskipun sudah ada di tim tapi belum dimainkan oleh pelatih Sintayong karena memang masih sedikit bermasalah dengan ankle-nya. Lakukan sudah tendangan sangat berbahaya dari tendangan bebas, hampir saja disuduh dengan sangat baik oleh Elias Joao. Hanya mengenai kepala pemain Indonesia, tendangan bebas yang sangat berbahaya tadi, Bung. Nampaknya pemain Indonesia tadi. Ya, Rio sebenarnya mengenai ya, yang memotong bola. Clock. Kambuaya. Eki kepada Ilham. Kambuaya lagi ke belakang. Dicuri sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Fahrudin. Kapten ke-11 Bung Maruf. Terlalu sering. Filomena. Kapten ke-11 ke belakang pada Armindo. Hasil dicuri pemain Indonesia. Kini Matlock, pelanggaran jelas dilakukan oleh Bung Mario. Ya, dibutuhkan pressing tinggi untuk membuat para pemain dari Timur Leste tidak nyaman mereka bermain. Kalau kita lihat sejauh ini bagaimana pemain kita bertahan agak terlalu dalam ya jaraknya, dan kemudian membuat para pemain dari Timur Leste begitu leluasa melakukan bilap serangan dari bawah. 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Lakukan sudah tinggi datangnya. Sudut tadi. Kita lihat saja. Ada Rido. Marklock ke belakang. Ilham. Abimanyu langsung arahkan kepada Rido. Tuduh langsung dan gol! Eki Maulana Fikri. Alhamdulillah. Memulai gol pertama buat Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik. Lewat umpan panjang Abimanyu, Rizky Rido, dan diselesaikan dengan sangat baik lewat satu suruhan oleh Eki Maulana Fikri. Alhamdulillah 1-0 Indonesia unggul sebentar ini, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang memang sangat dibutuhkan, gol yang sangat dinantikan, bukan hanya untuk kemudian membuka peluang Indonesia mendapatkan kemenangan, tapi juga untuk memulihkan psikologis tim Indonesia. Karena bagaimanapun dengan satu gol ini membuat pemain kita menjadi lebih percaya diri ketika mendapatkan bola, lebih percaya diri untuk mengatur ritme permainan, dan lebih percaya diri ketika mereka melakukan serangan. Dan ini adalah gol yang luar biasa menurut saya, Bung. Gol dengan first time yang dilakukan oleh Eki Maulana Fikri. Mencetak banyak gol ketika menghadapi Timur Leste, jadi intensitas tetap perlu dilakukan, tetap dengan menekan. Sudah offside, kita lihat Egi. Bola terlalu jauh tadi, memang namanya sudah offside. Posisi dari Egi Maulana Fikri. Ya, jauh ya, Bung ya. Ya, sundulan dari Irfan tadi yang membuat offside. Ya. Lepas kita lihat Egi Maulana Fikri di kotak penalti. Egi, peluang yang sangat baik. Gagal Egi dan Tuhan, peluang yang sangat terbuka. Gagal dimanfaatkan oleh Egi Maulana Fikri. Bung Maruf, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, Egi. Sangat-sangat merugikan, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana tadi sebuah peluang yang sangat baik yang dimiliki Egi Maulana. Tapi sayang memang tadi tendangan terlalu pelan. Kemudian Egi juga lebih menunggu momentum. Dia mencoba untuk mengenakan terlebih dahulu, tapi justru tendangan pelan dan kemudian bisa diantisipasi oleh Junior Doper. Egi dan juga Irfan Johari, tendangan bebas.
Armindo dari bawah langsung arahkan kepada Joe Bosco, gagal tadi. Mark Klok langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya, coba mengejar Kambuaya, duel dengan Armindo. Asli digagalkan oleh Armindo. Kini Bung Mario langsung umpan jauh, gagal direbut pemain Indonesia. Kini Chris Tefau. Jangan yang sangat keras sudah dari para pemain Timor Leste, Bung Maru. Iya, dan memang tadi Timor Leste juga sudah terlambat dia, Bung ya, dan dia memaksakan diri untuk mengambil karena bola lebih dekat dengan Dewangga. Figueroa protes bahwa dia merasa itu bukan pelanggaran karena 50-50 kata dia. Tapi jelas terlambat kalau kita lihat. Jelas terlambat. Walaupun kita unggul tapi kita tidak bisa dikatakan bermain dengan enak. Go Mario. Tengah, oh dicuri saja. Ricky Kambuaya sendirian. Masih Ricky Kambuaya. Shooting Ricky. Oh diblok oleh Junaldo. Sangat baik tadi. Kini kapten ke-11an Filomeno. Masih Filomeno Guterres. Buang saja kita lihat. Sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, dan kita berharap bahwa pemain kita lebih berani untuk melakukan pressing dengan garis tinggi ya kepada para pemain belakang dari Timor Leste karena banyak sekali mulai ada kesalahan. Rizky Ridho, kuasai bola Indonesia. Abi, oh umpan terobosannya sangat baik namun offside tadi. Dan skemanya sudah sangat baik, Bung Maru. Iya, dan memang skema yang harus dilakukan ya, bagaimana keberanian untuk bertarung di lini tengah, mengalirkan bola, dan kemudian kita saksikan sebuah umpan terobosan yang baik sebenarnya, tapi posisi dari Egy dia mulai berada overlapping, Dewangga juga. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika berapa umpan terobosan, kita lihat Witan. Salah tadi untuk menekuk tadi. Irfan Johari, Mark Klok, Irfan lagi, shooting Irfan, terlalu memaksa, Kambuaya, Irfan lagi, melebar dia ke kanan, ada Ilham, angkat langsung, Egy, oh Tuhan, gagal sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka dari Egy Maulana Fikri, Bung Maruf. Iya, ini adalah peluang kedua terbaik yang dimiliki oleh Egy yang gagal bisa dimaksimalkan. Dan bagaimana peran dari Rio memberikan umpan yang sangat baik, sangat matang. Tapi tendangan dari Egy justru bola liar dan kemudian terbang di atas misar gawang. Crossing yang sepan mulut gawang penjaga gawang Junildo Manuel dan Costa Pereira dari Timor Leste. Penjaga gawang berusia 19 tahun. Tangan gawang lakukan sudah tadi, berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Witan Sulaiman, duel di udara, kita lihat ada Witan. Pelanggaran di gawang kita lihat sangat jelas oleh John Fritz terhadap Dewangga. Ya, terlambat tadi Bung Maru. Ya, terlambat sekali ya. Dan memang ini adalah Dewangga juga tadi juga cukup cerdik, dia memanfaatkan situasi. Dia tahu bahwa John Fritz sudah mencoba untuk mengambil bola dengan sliding dan itu jelas keuntungan untuk dia, advantage untuk Dewangga. Maklok kini berhadapan dengan sliding yang sangat baik dari kapten ke-11an Filomena Junior. Ya, Maklok juga kita lihat sudah mulai agak leluasa ya Bung ya, bergerak pasca gol pertama yang diciptakan oleh Indonesia. Para pemain tengah kita juga mulai sudah bermain dengan cukup nyaman. Ricky Kambuaya bisa bertukar posisi. Ilham Rio Fahmi Letak lebih banyak gol lagi. Abi Manyu dengan penjuru lakukan sudah di kotak penalti dan hanya meleset kembali. Egy Maulana Fikri, oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Egy. Peluang yang sangat terbuka, hanya permisi saja bola masuk tapi tidak berhasil Bung Maruf. Ya, bola hanya lempar Ke dalam Indonesia. Wangga akan melakukan lempar ke dalam lagi Maulana Fikri. Cocok saja sangat baik tadi. Witan Sulaiman, Abi ke kanan, Ilham langsung umpan terobosan. Crossing yang sangat-sangat keras dari Ilham, padahal kalau dia berani lakukan shooting tadi Bung Maruf. Iya, dan ini mungkin kita tidak tahu apakah memang Ilham sebenarnya shooting atau dia memang mengirimkan umpan ya Bung.